Pernah nggak sih kamu baca sebuah cerita yang rasanya tuh megah banget, epic gitu? Nah, hari ini kita bakal menyelami salah satu komik petualangan klasik Indonesia yang paling legendaris. Pak Janggut, Gerbang ke Timur. Ini bukan cuma komik biasa loh, ini tuh kayak cetak biru dari sebuah perjalanan kepahlawanan. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Apa sih yang bisa mengubah orang biasa jadi pahlawan? Di komik Pak Janggut ini, kita bakal lihat persis gimana seorang petani biasa bisa bertransformasi mengikuti sebuah pola universal yang biasa disebut perjalanan sang pahlawan. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana polanya terungkap. Oke, kita mulai dari bagian paling awal. Setiap perjalanan pahlawan itu, ya, selalu berawal dari dunia yang normal, yang tenang, sampai akhirnya dunia itu hancur berkeping-keping. Ini dia, dunia biasanya Pak Janggut. Kehidupan di pertanian yang damai, teratur, ya gitu-gitu aja. Suasana yang tenang ini penting banget, karena inilah semua yang nantinya bakal direnggut dari dia. Kedamaian, keluarga, dan rasa aman. Tapi lihat deh, badai yang mau datang ini bukan sekedar cuaca buruk biasa. Dalam struktur perjalanan pahlawan, inilah yang disebut panggilan untuk bertualang. Sebuah kekuatan dahsyat yang datang buat mengguncang dunia Pak Janggut dan ya memaksa dia keluar dari zona nyamannya. Dan inilah titik baliknya. Jembatannya ambruk dan bersamaan dengan itu, seluruh dunia lama Pak Janggut juga ikut runtuh. Dia nggak milih buat pergi loh. Takdirlah yang benar-benar melempar dia secara paksa ke dalam petualangan yang nggak pernah dia minta. Nah, ini yang menarik ya kan. Pahlawan sejati itu jarang banget mengajukan diri. Mereka nggak cari-cari masalah, tapi masalahlah yang justru nemuin mereka. Pak Janggut ini contoh klasik pahlawan yang sebenarnya enggan, yang diseret-seret masuk ke dalam takdirnya sendiri. Oke, lanjut ke babak berikutnya. Di sini, Pak Janggut masuk ke sebuah dunia baru yang, wah, penuh dengan sihir dan bahaya. Nah ini nih, trik klasik di cerita-cerita fantasi. Jangan pernah menilai sesuatu dari luarnya aja. Dari luar, pondok ini kelihatannya aman, nyaman buat tempat berteduh. Tapi begitu masuk, kita lihat kebenarannya. Ada artefak sihir, ramuan-ramuan aneh, jelas ini bukan tempat perlindungan. Ini adalah jebakan. Suasananya langsung tegang kan? Krak! Suara itu bukan cuma kursi yang patah. Itu pertanda kalau rumah ini hidup, dikendalikan sama kekuatan gaib yang lagi main-main sama dia. Disinilah dia benar-benar melewati batas masuk ke dunia sihir. Dan tiba-tiba, boom, misinya jadi jelas. Suara-suara dari dalam botol itu mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal gimana caranya selamat, tapi ini soal penyelamatan. Pak Janggut bukan lagi korban, dia sekarang jadi satu-satunya harapan mereka. Tiba-tiba taruhannya jadi jauh lebih besar. Dan muncullah sang penjahat utamanya. Perkenalan si penyihir Astagah ini dramatis dan efektif banget. Dia nggak sekedar jalan masuk, tapi menukik turun dari kegelapan. Langsung kelihatan kan betapa kuat dan jahatnya dia. Ancamannya sekarang jadi nyata dan punya wajah. Nah, sekarang kita sampai di puncak dari bagian pertama cerita ini. Disinilah sang pahlawan menghadapi ujian pertamanya dan juga sebuah keputusan yang nggak bisa ditarik kembali. Satu hal yang penting banget buat diingat, pahlawan itu seringnya gagal total di ujian pertama mereka. Pak Janggut kan cuma seorang petani biasa. Dia jelas nggak ada apa-apanya melawan sihir astaga yang dahsyat itu. Kekalahan ini justru penting, karena ini nunjukin betapa beratnya rintangan yang harus dia lewati nanti. Gambar ini nunjukin inti konfliknya dengan jelas banget. Pertarungan klasik antara kebaikan dan kejahatan. Misi Pak Janggut itu untuk membebaskan, sementara tujuan astaga itu untuk menguasai. Sifat tanpa pamrih melawan egoisme murni. Jadi, gerbang ke timur ini bukan sekedar gerbang biasa loh. Ini adalah hukuman pamungkas dari Astaga, sebuah portal satu arah menuju pengasingan abadi. Senjata terkuatnya itu, ya ini, mengirim musuh ke tempat di mana mereka nggak akan pernah bisa kembali. Dan inilah ujian terberatnya. Momen kekalahan total di mana dunia lamanya benar-benar hilang. Dia nggak cuma diusir, tapi seolah-olah dihapus dari keberadaannya. Inilah titik di mana nggak ada lagi jalan untuk pulang. Tapi ya gitu kan, setiap akhir itu justru jadi awal yang baru. Mari kita masuk ke bagian terakhir, yang fokus pada kelahiran kembali si pahlawan di dunia yang baru dan awal dari misi sejatinya. Wow, lihat deh perubahan suasananya. Kontras banget kan? Dari hutan yang gelap dan pengap, dia terlempar ke gurun yang tandus dan nggak berujung. Skala pengasingannya luar biasa. Di titik ini, situasinya kelihatan benar-benar tanpa harapan.
Di lingkungan sekeras ini, tantangannya udah jelas, bertahan hidup. Tapi oasis yang kelihatan di kejauhan itu menjanjikan lebih dari sekedar air. Itu adalah simbol harapan dan panggung untuk pertemuan penting berikutnya. Dan di saat-saat paling butuh harapan, harapannya muncul. Pak Janggut gak lagi sendirian. Pertemuannya dengan Franz Pompe, yang ternyata sesama korban astaga, itu krusial banget. Inilah momen, bertemu dengan sekutu. Sebuah tanda kalau perjuangan ini mungkin bisa dimenangkan kalau mereka bersama. Nah, dengan adanya teman, misi Pak Janggut jadi makin jelas. Ini bukan lagi cuma soal melarikan diri. Tujuannya sekarang ditempa dalam kesulitan, bertahan di gurun, menemukan istana si penyihir, membebaskan raja dan rakyatnya, dan pada akhirnya menemukan jalan kembali ke kehidupan yang telah direnggut darinya. Dan kita akhiri di titik ini. Pak Janggut telah berubah dari seorang petani biasa menjadi pahlawan dengan tujuan yang jelas. Tapi pertanyaan besarnya tetap, apakah keberanian dan persahabatan bisa mengalahkan sihir yang begitu kuat? Kisah ini mengingatkan kita bahwa terkadang perjalanan terbesar dalam hidup itu nggak dimulai dari pilihan, tapi dari sebuah keterpaksaan.